Akhirnya kalian datang. Terima kasih sudah menyempatkan datang di sela kesibukan kalian. Anbi, Desta. Aku sih tidak sibuk. Yang sibuk kan si bos muda. Bang, bisa gak sih kalau baik orang beneran sibuk? Ya udah, bisa cepat dikit gak? Anbi, ayolah. Ayah tahu kamu sukses di dunia bisnis. Ingat, kamu tetaplah seorang pangeran, bukan hanya pengusaha biasa. Iya ya, ayo cepat. Dalam setengah jam aku ada meeting. Dengar, kalian berdua bukan pangeran biasa. Kalian lahir dari dua permaisuri berbeda, Ratna Kumala dan Dewi Sartaji. Selain itu, kalian juga lahir di era yang sudah lebih maju. Sudah saatnya ayah mencari siapa yang paling pantas menduduki tahta kerajaan Samudra Katulistiwa ini. Benar, dan untuk menentukannya akan dilakukan melalui pemilihan umum. Pacaya, kau memotong omonganku. Sebentar pemilu. Raja dipilih lewat pemilu. Betul, rakyat yang akan menentukan agar lebih adil, karena rakyat adalah wajah sejati kerajaan. Selama memimpin kerajaan ini, ayah sudah banyak mengambil keputusan yang salah. Tentu saja, ayah tidak ingin itu terjadi kembali. Dengan adanya kompetisi ini, ayah harap kerajaan dapat dipimpin oleh raja yang tegas dan bijak. Ayah beri waktu 1 bulan untuk bersiap. Gunakanlah dengan bijak. Hei, kamu mau kemana sih? Buru-buru banget. Meeting bang, klien dari Singapura udah nunggu. Kamu tuh pangeran, bukan sales ekspor-impor. Tapi bentar deh. Menurut kamu gimana tentang kompetisi ini? Aku gak cocok jadi raja. Kamu aja yang menang ya bang. Urusan kerajaan mah ribet. Mana bisa begitu? Meskipun gak mau, kamu masih tetap anak ayah yang masih punya hak dan kewajiban sebagai pangeran kerajaan ini. Duh iya, bawel deh ceramah mulu. Udah ya, klien udah nungguin nih. Mas, kamu yakin soal kompetisi itu? Menurutku, kalau ada pemilu terlalu ribet, kenapa gak langsung pilih Anbi aja? Anbi kan sudah kelihatan kompeten ngurus perusahaan. Kalau dia jadi raja, pasti kerjanya juga bagus. Itu gak adil, Dewi. Lagi pula, belum tentu Anbi akan menjadi pemimpin yang baik. Memimpin kerajaan sama perusahaan itu beda. Tapi Desta tuh anak dari Ratna Kumala, perempuan yang gak mau tunduk sama kamu. Kamu lupa gimana dia menentang keras keputusan kamu soal kenaikan pajak. Dia sampai gak mau balik ke istana gara-gara itu kan? Sudahlah Dewi, lupakan kejadian yang sudah lama berlalu itu. Aku tidak ingin rakyat kembali menderita karena keputusanku. Desta juga anakku. Dia masih memiliki hak untuk menjadi raja. Mas, kamu itu raja. Mau keputusan itu buruk atau baik, semua rakyat wajib mengikutimu kan? Kalau kayak gini, kamu lari dari tanggung jawab kamu sebagai raja. Tidak, pemilu akan tetap diadakan. Lagi pula, aku sudah mengumumkan masalah ini. Tidak baik bagi kerajaan jika hal ini dibatalkan. Apa kata rakyat nanti? Baiklah, aku setuju dengan adanya pemilu. Tapi aku minta kau memanipulasinya ya. Aku punya rencana. Ini akan berujung buruk. Aku harus melakukan sesuatu. Wih, pangeran kita akhirnya datang. Dari mana saja kamu, Des? Kamu bisa stop panggil aku pangeran kali. Di sini posisiku sama kayak kalian. Siap bos, sensi amat. Kenapa sih? Mau kopi? Boleh, makasih Cel. Kamu tahu gak, ayahku ingin melakukan pemilihan raja dengan cara pemilu. Calonnya adalah aku dan Anbi. Kita udah tahu kali. Kerajaan udah ngeluarin berita soal ini. Terus di sosmed juga udah banyak yang bahas beritanya. Padahal aku baru dikasih tahu tadi, tapi beritanya cepet banget nyebar keluar. Bahas soal pemilu. Keren sih, bakal jadi sejarah baru. Tapi aku rasa pihak kerajaan akan ada yang main kotor. Menurutku gak mungkin sih. Lagian Anbi gak begitu tertarik sama masalah istana. Yang bikin aku pusing sekarang, aku harus kampanye sama debat. Aku bingung harus mulai dari mana. Des, kamu kan kader suara Katulistiwa.
kita pasti bakal bantu. Ya Galing, Miss? Itu mah udah pasti. Betul juga. Aku masih punya kalian. Makasih semua. Hai sayang, Loh, sayang, kamu kesini sama siapa? sama ibu. Aku kesini bawa makanan buat kalian semua. Desta, sudah, cukup. Tidak perlu berlebihan seperti itu. Aku sudah bukan lagi bagian dari kerajaan sejak lama. Aku datang kemari hanya untuk menyapa kalian, teman seperjuangan anakku. Ibu sudah dengar berita kan? Makanya itu, ibu dan Larana datang ke sini, nak. Yang mulia Permaisuri, bagaimana kalau kami presentasikan rencana kami? Kamu yang dipanggil Galing itu bukan? Tolong, panggil saja saya Bu Ratna. Tentu, saya ingin tahu apa rencana kalian. Pemilu, Dewi Sartaji dasar mertua licik. Selalu saja punya rencana untuk menyingkirkan Ratna Kumala dan anaknya. Aku gak peduli siapa yang jadi raja, tapi aku gak mau suamiku jadi bidang catur di permainan kotor mereka. Hai sayang, aku pulang. Hai sayangku, capek banget ya. Gimana kerjaannya? Lumayan lancar, tapi tadi agak telat soalnya aku istirahat dulu. Panggil sama ayah, katanya akan ada pemilihan raja. Pemilihan raja. Iya, katanya mau dipilih lewat pemilu. Itu ya, kerajaan tapi pemilihan rajanya pakai sistem negara. Mikirinnya aja udah bikin pusing. Benar dugaanku. Pasti ada yang gak beres di balik pemilu ini. Kok udah rame aja sih? Ada apa nih ketua bantu kita? Kalian udah denger kan berita tentang pemilihan raja baru? Soal pemilu itu? Ya dengar. Apa emangnya? Aku punya firasat dari pihak keluarga kerajaan bakal ada yang ngelakuin cara curang. Sebentar, apa yang membuat kamu berasumsi kayak gitu? Aku tahu gimana sifat mertuaku. Dia pasti akan memanipulasi proses pemilihan kali ini. Maksudmu permaisuri yang penampilannya paling hedon itu Dewi Sartaji? Ya, betul. Aku tahu dia gak akan mau kehilangan kekuasaannya di kerajaan. Ditambah lagi mengenai konflik dia dengan permaisuri pertama, Ratna Kumala, yang merupakan ibu Pangeran Desta. Aku yakin dia gak akan diam aja waktu kerajaan pengen cara bersih untuk menentukan raja baru. Benar. Dulu sebelum jadi permaisuri hedon, dia dulu sekampung sama aku. Dia terkenal punya banyak banget hutang dan hidupnya melarat. Kalau misalnya anaknya si Pangeran Ambi itu kalah, dia pasti bakal kehilangan semuanya dan kembali hidup melarat. Udah jelas kan dia gak mau hal itu terjadi. Dia pasti bakal melakukan berbagai cara. Tapi memangnya ketua tidak mau suami ketua menjadi raja? Dengan begitu, ketua akan menjadi permaisuri kan? Enggak, Jan. Aku dan Ambi merasa lebih bahagia dan nyaman dengan kehidupan yang sekarang. Ambi juga gak mau berurusan dengan politik. Lagian, aku gak mau suamiku jadi boneka kekuasaan ibunya sendiri. Jadi kita harus ngapain? Apa kamu punya rencana? Aku punya satu mata-mata di istana. Aku akan mengurusnya. Untuk saat ini, kalian pikirkan rencana lain. Oh, Asmara, kemarin malam kamu kenalan sama dua cowok itu kan? Cowok? Cowok yang mana? Punya kembaran pelupa banget. Itu si Abad sama Elang, para pengawal raja. Mereka terlalu berbahaya. Mereka tidak akan mau menjual informasi begitu saja. Udah gampang, kasih duit sedikit juga pasti langsung mau mereka. Baiklah, kita bakal tetap gunain mereka. Dimas, Jan, buat cara untuk berkomunikasi dengan resi kerajaan. Pakai namaku biar dia mau bicara. Kembar, kalian hubungi Elang dan Ambon. Pakai ATM-ku untuk transaksi. Berhati-hatilah, ingat waktu kita hanya 3 hari. Tameng rakyat segera bergerak. Laksanakan!
lagi yang kamu butuhkan, Resi? Sudah, cukup. Terima kasih Lydia, Rima. Maaf Resi, Resi kelihatan gak enak badan. Resi gak apa-apa. Tak apa Rima, saya baik-baik saja. Hanya kerajaan ini yang sedang tidak baik-baik saja. Dalam waktu dekat, kerajaan ini akan hancur. Rima, si Resi ngomongnya kayak Tuhan aja. Iya, so tau banget tentang masa depan kerajaan. Rima, kamu dukung siapa di pemilihan raja nanti? Gak tahu, Lid. Aku kayaknya golput. Kalian ngapain? Dari tadi nyapu di situ-situ aja gak pindah-pindah. Gak ngapa-ngapain kok, Bu. Beresin kamar saya sini. Gelora Kirana, ada apa dengannya tiba-tiba mengirimiku pesan? Halo Resi Agung Kerajaan Samudra Katulistiwa, bagaimana kabarmu? Saya tahu ada yang tidak beres di istana. Jika Anda benar di pihak rakyat, bantu kami mencari kebenaran. Kumpulkan semua bukti dan antarkan pada titik koordinat yang sudah saya cantumkan. Berikan pada saya setelah pemilu berakhir. Syukurlah, masih ada yang peduli terhadap rakyat. Baiklah, Gelora, aku akan mulai bergerak sekarang. Pangeran, ada Bang Galing nih, suruh masuk. Makasih ya, Gono. Gini, Des, ingat strategi kita. Bahwa kita ada di rakyat kecil. Chelsea sama Anissa bakal jaga di bawah buat nyatet semua poin dari lawan. Oke, Ling, tapi kamu yakin rencana ini bakal bisa lebih hati rakyat? Kamu tenang aja, kita udah unggul selangkah daripada Andi. Kita tinggal jalanin semua rencana yang udah kita susun. Jangan khawatir berlebihan lah. Wah, Pangeran Desta. Kalau Pangeran Sumpak butuh pelawak, saya siap. Saya juga. Saya bisa cosplay jadi rakyat marah biar pangeran bisa latihan mental. Aduh, kalian ini. Untuk sekarang, aku sedang tidak perlu. Tapi, makasih untuk tawarannya. Pangeran sedang apa? Kok mukanya nggak begitu sih? Elsa, saya ngerasa penting ini terlalu berat bagi saya. Ya bingung harus melakukan apa. Pangeran, gak perlu gelisah kayak gitu. Kan ada aku sama Elsa, asisten yang siap bantu pangeran 24 jam. Terima kasih. Caca, kamu tolong handle Crane dari Singapura. Elsa, kamu temani saya di sini. Baik, Pangeran. Elsa, gimana materi debatnya? Tenang aja, udah saya siapkan kok Pangeran. Ini. Rakyatku, terima kasih sudah hadir di debat publik hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa tujuan diadakan debat publik ini adalah untuk mengetahui kualitas para calon raja. Baiklah, dengan ini debat secara resmi dimulai. Bagiku, rakyat adalah di kerajaan. Tanpa mereka, singgasana Tapi tanpa pemimpin yang kuat, rakyat akan kehilangan arah. Kita butuh struktur. Dua-duanya benar, tapi yang bakalan beneran kerja buat rakyat tuh siapa?
Sayur, sayur, salayur, sayur, sayur, sayur. Terong ada, kangkung ada, duda ada, janda banyak. Wortelnya sekilo berapa sekarang? 14.000 Bu Emo. Seger teh eta teh. Seger atuh, 3 yang jual, udah seger. Hei, kalian tahu gak? Banyak yang bilang istana bakal curang. Cek saha itu teh sadijem. Ya Isa dijam jangan ngomong sembarangan dulu. Iya Bu Ibu, jangan percaya dulu sama rumor yang gak jelas sumbernya. Jangan mau kemakan hoak atuh. Tapi saya lihat TikTok kerajaan mah cuma mikirin pangeran. Mereka gak akan peduli sama rakyat kayak kita mah. Aduh, kalau itu benar mah kita sebagai rakyat gak bisa diam aja tuh. Kita harus bersuara. Ada apa ini teh rame-rame? Ya udah tuh, ayo ah. Ih, kering sugan. Atur nuhun Bu Ibu. Salayur, sayur, 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 sayur. Terong ada, kangkung ada, duda ada, janda banyak. Cel, gimana menurut kamu soal debat kemarin? Kamu menang telak sih harusnya. Pangeran Anbi cuma bahas sektor bisnis yang nguntungin kerajaan. Sedangkan kamu bahas kesejahteraan rakyat. Otomatis rakyat pasti dukung kamu. Tapi ayah kelihatan kurang puas gitu. Kenapa ya? Jangan dulu mikir negatif, Des. Semuanya, Tameng rakyat udah mulai jalan aksi sendiri. Mereka curiga istana ada kecurangan. Kamu dapet info dari mana, Nis? Aku lihat mereka konsolidasi kemarin. Mereka udah seyakin itu ya? Des, sekarang kita gimana nih? Suara Khatulistiwa sebar dulu aja. Kita gak boleh gegabah. Ini belum saatnya, kita tunggu bukti. Tapi kalau curang beneran, kita gak bisa diem aja. Kita fokus dulu sama pemilu. Masalah curang atau enggak, bukan urusan kita. Ambon, kamu yakin akan melakukan ini? Menurutku, semua ini terlalu berisiko. Lang, pikirin deh. Duit dari istana emang cukup. Tapi gimana kalau kita ketahuan? Udahlah Lang, kalau kita terima tawaran ini, kamu bisa balik ke kampung, terus beliin ibumu perhiasan, dan aku bisa menyewa kebun malam yang selama ini gue incar. Dasar otak mesum. Tapi kamu benar juga. Ya sudahlah, kau atur Bon. Jadi, informasi apa yang kalian punya? Raja dan Dewi Sartaji merencanakan kemenangan Pangeran Anbi setelah pemilu diumumkan. Dan ini beberapa berkas yang berhasil kita ambil. Kamu yakin informasi ini valid? Berani sekali kamu meragukan penguasa raja. Santai dong, orang cuma nanya dasar gendut. Udah Lang, hei gadis siapapun namamu, sesuai perjanjian, cepat, mana duitnya? Oke, sabar, nanti aku transfer. Ketua, ini berkas informasi dari Elang dan Ambon. Lu aman, Kak? Ya aman lah kocak, kalau enggak yang berdiri di sini siapa? Ketua, Kasmara udah dateng nih. Ya, lagi curhat juga. Ganggu aja sih kalian. Urusan kerajaan lebih penting daripada percintaanmu, Jan. Ini berkasnya ketua. Sesuai dugaan, cara main mereka tidak pernah berubah. Jadi gimana Ketua? Apakah kita akan tetap bertindak sesuai rencana? Ya, tetap pada rencana. Permainan mereka terlalu mudah terbaca. Kita pasti akan menang dengan mudah. Belegu siama. Ih, maaf atuh Gono. Udah, buru beresin Sulpang Amos sama Bang Elang datang. Gin, surat-surat yang ini kok beda ya? Kayak ada tandanya gitu. Wah, kok bisa? Nanti tanyain aja sama Bang Elang, Bang Ambon. Gono, gini. Pusing aku sama kelakuan kalian. Bikin kekacauan mulu. Bang Ambon, Bang Elang, segini tuh terbalik. Lihat deh surat-surat ini, kok ada tandanya gitu ya? Sudah, jangan banyak tanya. Beresin cepat. Kerajaan curang ya? Diam kamu. Udah beresin cepat. Sekali lagi kamu nanya gitu, aku tonjok kamu. Pengawal rendahan seperti kalian tidak akan mengerti. Ikuti saja perintah kerajaan, jangan banyak omong.
Samudra Katulistiwa. Malam ini saya, Raja Bumi, akan mengumumkan hasil dari pemilihan umum calon raja yang akan meneruskan tahta saya. Pemenang pemilihan Raja Samudra Katulistiwa adalah Pangeran Anbi Alayuda. Curang, sudah bilang mereka curang. Sayang, sudah, tidak apa-apa. Kamu sudah berjuang dan melakukan yang terbaik. Ini bukan soal menang atau kalah, Lara. Ini soal nasib rakyat. Aku gagal memikirkan mereka. Sudah nak, tenangkan dirimu. Ada apa kalian? Diam aja waktu rakyat dipermainkan. Apa maksudmu? Apa ini, Glora? Desta, kau kalah dalam pemilu. Lalu yang menangkan Anbi, suamimu, Glora. Semua rencanamu berhasil. Kamu bakal jadi ratu. Apalagi yang kamu pengen sekarang. Rencana apa? Kita Tameng Rakyat tidak pernah berafiliasi dengan raja terpilih. Betul, bukan hanya karena ketua kita, istri dan raja terpilih, lalu kalian berpikir kita ini kacung kerajaan. Jan, Dimas, tenang dulu. Desta, dengarlah. Aku sendiri tidak pernah mendukung suamiku Anbi untuk menjadi raja. Dia tidak pernah mau ikut campur dengan dunia politik. Dia dijadikan boneka kekuasaan ibunya, Dewi Sartaji. Sudah, tenang dulu. Resi Pacaya sedang menuju ke sini. Dia membawa bukti kecurangan kerajaan. Ketua, Resi Pacaya sudah tiba. Biar aku yang menjemputnya kemari. Salam hormat Permaisuri, Pangeran. Resi, ada apa ini? Saya ingin menyerahkan bukti kecurangan kerajaan. Saya sudah mencatat dan mengumpulkan semuanya di sini. Hasil pemilu yang sudah dimanipulasi oleh pihak istana. Ayah melakukan ini. Tapi kenapa? Sudah sayang, tidak apa-apa. Aku tak menyangka ayahmu akan sekejam ini. Aku harus bertindak. Rakyat perlu tahu kebenarannya. Meskipun ini akan menghancurkan keluargaku. Rakyat memang butuh pemimpin baru. Tapi kita gak bisa nunggu lebih lama. Jadi, apa ada yang punya rencana? Kita rebut istana malam ini. Dengar saja, apa kau gila? Kalian yang gila kalau terus diam saat rakyat dicurangi. Bagaimana caranya? Kita hanya dua ormas kecil. Jaga mulutmu, Tameng Rakyat memang kecil. Namun kualitas kami tak sama dengan kalian. Kalian, hentikan itu. Apa kalian tak malu berdebat di hadapan Permaisuri Ratna Kumala? Semua dengarkan aku. Dimas, Jan, kumpulkan warga dan beritahu rencana yang telah kita susun. Lalu, Galing, Anissa, Chelsea, kalian terus bersama Pacaya. Dia butuh perlindungan karena dia akan jadi buronan. Untuk Asmara, sebisa mungkin putus hubungan dengan Ambon dan Elang. Saat ini mereka terlalu berbahaya. Desta, aku kasih tahu rencanaku. Selamat atas kemenanganmu, Anbi. Terima kasih, Ayah. Ada apa, Andi? Kenapa kau terlihat murung? Kau tidak senang dengan kemenanganmu? Tidak, Ibu. Aku hanya belum melihat istriku. Terakhir aku melihatnya setelah debat. Mungkin dia pulang ke rumah, berbenah untuk pindah ke istana. Ibu kan sudah memberimu 2 asisten yang cantik. Bagaimana kalau kau nikmati dulu mereka sebelum istrimu datang? Sekarang kau raja, kau bebas mau bertindak apa? Iya, rajaku. Tidak perlu memikirkan istrimu itu.
ada aku dengan Caca. Mari kita menari bersama. Mari kita berdansa merayakan kemenanganmu, Raja. Baiklah, nyalakan musiknya. Gin, itu siapa? Kok pada bawa obor, Gin? Wah, Gono, lari! Apa yang kalian lakukan? Bang Desta, apa maksudnya ini? Glora, sayang, kamu ngapain? Kamu dari mana aja beberapa hari kamu hilang? Ada apa ini, Desta? Glora, apa yang kau lakukan? Anbi, aku mengerti banyak hal yang membingungkan yang terjadi beberapa hari ini. Tapi maaf, kau harus tahu ibumu telah melakukan dosa besar kepada rakyat. Aku menyayangimu, Anbi, tapi kamu harus tahu bahwa kamu menang di atas kebohongan. Aku terpaksa melakukan ini. Aku gak sudi lihat kamu jadi boneka Dewi Sartaji, bajingan. Dasar tidak tahu malu. Anbi, ayo cepat masuk. Elang, Anbon, segera singkirkan mereka. Menyingkirlah, atau ku tebas kau saat ini juga. Aku tidak takut, akan kubela kebenaran. Apa yang kau lakukan, Anbi? Anbi! Istriku sayang, aku tidak mengerti apa yang terjadi. Apa yang kau perjuangkan. Tapi mengapa kau melakukan ini? Kenapa kau tak pernah mengatakan apapun tentang semua ini? Sayang, maafkan aku. Aku tak sempat memberitahu. Glora, saat pertama kali melihat semangat perjuangan sudah dibaca jelas dari mata cantikmu. Aku menyayangimu, istriku. Jaga samudra katulistiwa untukmu seperti namamu. Keluarkanlah keadilan dengan lantang dan penuh semangat. Tidak, Anbi, 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 kamu tidak boleh meninggalkanku. Kau telah membunuh pangeran, suamiku. Serang! Itu kabur hiji Kajero. Ayo masuk istana. Raja, rakyat telah mengepung kita. Ada apa ini? Di mana Dewi dan Anbi? Menyerahlah, ayah. Aku sudah tahu semuanya. Mulai sekarang tidak ada lagi samudra katulistiwa dan aku bukan lagi Pangeran Layuda. Apa maksudmu, Desta? Semua tentara ayah sudah kalah. Menyerahlah atau ayah akan kubuat bernasib sama seperti mereka. Gono, lindungi saya. Baik, Raja. Desta, dengar dulu penjelasan ayah, Tidak Desta. perlu, ayah. Aku tak butuh penjelasan. Dimas, Galing, ikat dia. Aku ingin bertanya, mengapa ayah melakukan ini semua? Kami menemukan mereka. Mereka bersembunyi di kamar raja. Ini semua gara-gara dia. Aku dihasut oleh Dewi Sartaji. Dan suamiku mati oleh tentaramu, Raja. Maksudmu? Anbi? Tidak mungkin. Apa yang aku lakukan? Aku membunuh anakku sendiri. Adili saja aku, Desta. Aku adalah dalang dari semua kehancuran ini. Aku menghancurkan kerajaanku sendiri. Tapi, ayah. Kalau perlu, bunuh aku, Desta. Bunuh! Dimas, Galing, bawa mereka ke ruang isolasi sementara. Perintahkan tentara kerajaan tersisa untuk menjaga mereka. Mereka di bawah kendali kita sekarang. Oke, Des.
Selamat beristirahat, Raja Samudra Khatulistiwa. Engkau adalah korban dari kejamnya keserakahan. Surga adalah tempatmu. Para hadirin, mohon untuk menundukkan kepala sebagai tanda penghormatan terakhir terhadap beliau. Rest in power, Raja Anbi Halayuda. Turut berduka cita atas kematian adikmu, Desta. Aku juga turut berduka cita atas kematian suamimu. Kau berhasil, Desta. Kau menyelamatkan mereka. Kau jadi pahlawan untuk rakyat. Tidak, Glora. Bukan aku yang berhasil. Kita yang berhasil. Tanpa kau dan Tameng Rakyat, aku tidak akan bisa merubah apa-apa. Terima kasih, Glora. Sama-sama, Desta. Tapi rakyat membutuhkan pemimpin baru. Dan kau adalah orangnya. Tidak, Glora. Aku bukanlah orangnya. Mau bagaimanapun, aku tetaplah keluarga Halayuda. Keluarga penghancur kerajaan. Aku tak pantas menduduki jabatan itu lagi. Kaulah orangnya, Glora. Aku? Kenapa aku? Kaulah pemantik semua ini. Tanpa kepemimpinanmu, rakyat tidak akan menangkan apapun. Ditambah lagi kalimat terakhir dari adikku yang semakin meyakinkanku bahwa kaulah orang yang tepat. Gelorakanlah Samudra Khatulistiwa untukku. Itu kalimat terakhirnya. Pimpinlah rakyat ke jalan demokrasi. Susunlah republik yang berasaskan kerakyatan dengan kau sebagai pemimpinnya. Baiklah, Desta. Ini tugas yang berat, tapi demi rakyat akan kuusahakan sebisaku. Lalu, bagaimana dengan nasibmu setelah ini? Aku akan menjadi rakyat sipil biasa, menikmati demokrasi republik di bawah kepemimpinanmu. Tidak, Desta. Kalian adalah perpaduan yang sempurna. Aku memang tidak setuju jika kamu jadi orang nomor 1 untuk Samudra Khatulistiwa. Tapi kau tetap bisa menjadi orang nomor 2. Kau tidak boleh menjadi rakyat sipil biasa. Jadi maksudmu aku presiden dan Desta wakilnya? Betul sekali. Sudahlah para pemimpinku, tidak perlu banyak berpikir. Rakyat sudah pasti setuju dengan komposisi sempurna ini. Ketua, rakyat sudah berkumpul di aula kerajaan. Mereka menantikan lahirnya kepemimpinan baru. Desta, ini saatnya. Baiklah, Glora. Itu dia raja baru kita, Raja Desta. Tidak, semuanya, dengar aku. Aku bukan raja kalian. Tidak ada lagi Samudra Khatulistiwa. Kita akan berganti sistem kerajaan menjadi republik dengan presiden baru kita, yaitu Glora Kirana, dan aku akan menjadi wakilnya. Kenapa tidak Raja Desta saja yang menjadi presidennya? Siapa dia? Rakyatku, dengarlah. Aksi besar kemarin adalah idenya, bukan ideku. Aku bukanlah apa-apa tanpa Glora. Iya juga sih, aku kemarin lihat dia yang mimpin demo. Iya sih, dia juga yang ngasih arahan ketika waktu demo. Terima kasih telah percaya padaku, rakyatku. Mari kita ciptakan Samudra Khatulistiwa yang baru. Hidup Presiden Glora! Hari ini, monarki tumbang, rakyat menang. Pangeran Anbi tercinta telah berpulang dan istana hancur berantakan. Kebohongan menjerumuskan Raja Bumi Putra Halayuda serta Dewi Sartaji ke dalam jeruji besi. Tentu mereka perlu diadili. Tapi harapan masih tetap kekal. Glora Kirana
sebagai pemantik evolusi naik tahta menjadi presiden. Dia memutuskan untuk mengubah bentuk pemerintahan menjadi republik. Didampingi pangeran yang dicurangi keluarganya sendiri, Nirmana Desta, sebagai wakil presiden, yang sekarang bukan lagi Halayuda. Hari ini, kita resmi memiliki pemimpin baru, Presiden Gloria Kirana dan wakilnya Nirmana Desta. Di atas bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dengan cinta